You've got hostiles directly below you. Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan mengupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Evan akan mengupas alur cerita film berjudul Land of Bad. Film ini menceritakan tentang pasukan elit Amerika yang sedang melaksanakan operasi khusus dan rahasia di Filipina Selatan. Tugas mereka di sana adalah untuk membawa kembali aset CIA yang sudah tertangkap. Secara tidak terduga, operasi ini juga berubah menjadi pertempuran brutal selama 48 jam untuk bertahan hidup dari serangan kelompok teroris bernama Abu Sayyaf. Para tentara yang bertugas kemudian ditangkap dan disandera jauh di dalam hutan wilayah musuh. Dan satu-satunya harapan mereka terletak pada pilot drone Angkatan Udara Amerika bernama Kapten Reaper. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di wilayah Mare di Sulu, Filipina. Terlihat pasukan elit Amerika sedang dalam perjalanan melaksanakan tugas menggunakan helikopter. Pasukan elit itu terdiri dari Sersan Kenny, Sersan Abel, Sersan Bishop, dan Sersan Sugar. Setibanya di titik penerjunan, mereka pun segera memakai masker dan kacamata. Dan setelah dirasa siap, mereka pun membuka pintu dan langsung melaksanakan penerjunan. Setelah mereka berhasil mendarat, Sersan Kenny memerintahkan anggotanya untuk bergerak menuju titik yang telah ditentukan. Di sisi lain, terlihat seorang pilot yang baru saja datang bernama Kapten Reaper. Ia pun kemudian mendapatkan informasi dari Sersan Staff bernama Chika, kalau tim yang bertugas sudah berhasil mendarat dan sedang menuju titik yang telah ditentukan. Tidak lama kemudian, Kapten Reaper mencoba menghubungi Sersan Kenny kalau saat ini ia sedang memantaunya dari atas menggunakan sebuah drone. Dan ia juga meminta untuk mengirimkan titik koordinat keberadaan pasukannya. Blue 118 on board. 8 hours of playtime ahead. Playboy 06, this is Reaper 10 checking. Reaper 10, this is Playboy 06. Stand by for grid, over. Roger, Mr. Playboy, I have visual on friendly grid. I am your eyes in the sky. Tidak lama kemudian, Sersan Kenny dan anggotanya pun terus bergerak maju menyusuri hutan Filipina. Perlahan-lahan mereka pun melangkah dengan hati-hati dan waspada, hingga kemudian mereka pun seketika berhenti. Down left 50 meters. Same here. 10 meters. Ternyata guys, suara yang mencurigakan itu datang dari seekor babi hutan. Singkatnya, mereka pun tiba di lokasi yang telah ditentukan. Dengan cepat dan senyap, mereka pun segera mengamankan daerah tersebut untuk dijadikan persembunyian. Setelah situasi dirasa aman, mereka pun bersiap di posisinya masing-masing. Dan tidak lama kemudian, terlihat Alexander Petrov yang merupakan penjual senjata dari Rusia sedang duduk bersantai bersama anak dan istrinya. Di sisi lain, terlihat Kapten Reaper marah terhadap komandannya yang bernama Kolonel Packard. Karena di saat ia sedang bertugas memantau jalannya misi rahasia Sersan Kenny, komandan dan rekan-rekannya justru asik menonton pertandingan bola basket dan mengabaikan telepon kantor. Hal ini pun justru akan mengganggu jalannya misi yang sedang dilaksanakan. Di sisi lain, saat Sersan Bishop memantau rumah Alexander Petrov, terlihat kelompok bersenjata lengkap datang menggunakan 2 mobil pick-up.
Abu Sayyaf. Rupanya kelompok bersenjata tersebut merupakan kelompok teroris bernama Abu Sayyaf. Alexander Petrov pun kemudian menyambut kedatangan mereka di rumahnya. Head of Abu Sayyaf. What's the status of our air? 1-0 back on station. Checking in. She was in bed with Petrov. Namun setelah mereka berjabat tangan dengan istri Alexander Petrov, tiba-tiba Kapten Reaper, Kenny, dan anggotanya nampak syok melihat pembantaian tersebut. Lalu saat anak buah Sayyaf menangkap anak dari Petrov, Sersan Abel mengajak Sersan Kenny untuk bersiap melakukan serangan. Sersan Kenny pun kemudian meminta Kapten Reaper untuk memberikan serangan lewat udara. Dan tiba-tiba setelah rudal berhasil ditembakkan, anak Petrov pun dibawa lari oleh pembantunya. Namun ternyata guys, di tempat Sersan Kenny tiarap, ternyata di bawahnya terdapat anak buah Sayyaf. Lalu Sersan Kenny memerintahkan Abel dan Bishop untuk merubah posisi pandangan ke arahnya. Dan saat Sersan Kenny akan mengeluarkan pistol yang melekat di rompinya, tiba-tiba You've got hostiles directly below you. I need sights on target. Second center, Bishop, extreme. mereka pun berhasil membunuh 3 orang anak buah Sayyaf secara bersama-sama. Namun sayang sekali guys, rupanya anak buah Sayyaf berhasil meletakkan granat di tempat Sersan Kenny tiarap. Dan kemudian suara ledakan itu membuat kelompok Abu Sayyaf mengetahui posisi mereka, yang menyebabkan terjadilah kontak tembak di antara mereka. Serangan itu membuat Abel tertembak di bagian perutnya. Sersan Kenny yang melihat itu kemudian berusaha untuk menolongnya. Namun sayang sekali guys, saat Sersan Kenny meminta bantuan kepada rekan-rekannya, mereka justru meminta Kenny untuk meninggalkan Abel karena ia telah tewas. Sersan Kenny yang melihat kelompok Abu Sayyaf membawa RPG dari kejauhan segera meminta bantuan kepada Kapten Reaper. Ia meminta agar kelompok Abu Sayyaf ditembak menggunakan rudal dari udara. Namun saat rudal itu dilepaskan, tiba-tiba kelompok Abu Sayyaf menembakkan RPG ke arah Sersan Sugar dan Sersan Bishop. Setelah rudal yang ditembakkan berhasil mengenai kelompok Abu Sayyaf, satu mobil dari kelompok mereka datang lagi dan kembali menyerang Sersan Kenny. Playboy, do you copy? Really close now, man. Just keep up the pace. Good work. Setelah berjam-jam ia berjalan, Kenny pun kembali menghubungi Kapten Reaper untuk meminta bantuan dengan mengirimkan helikopter. Tidak lama kemudian, helikopter yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun sayang sekali guys, kelompok Abu Sayyaf mendengar suara heli tersebut sehingga pendaratan tidak bisa dilakukan karena mereka diserang secara brutal dan membabi buta. Sersan Kenny yang merasa kewalahan dan posisinya tersudutkan kemudian meminta bantuan kepada Reaper untuk memberikan serangan udara. Rupanya serangan udara tersebut masih kurang guys, karena kelompok Abu Sayyaf datang lagi menggunakan mobil pick-up. Ia pun kemudian menghubungi Hornet 1 yang merupakan pilot pesawat tempur untuk memberikan serangan udara.
Setelah wilayah tersebut berhasil dilumpuhkan, Sersan Kenny kemudian meminta Reaper untuk memberikan lokasi pendaratan heli terdekat. Rupanya lokasi itu dapat ditempuh dengan jarak 2 km sebelah timur dari posisinya. Setelah berjam-jam ia berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba Sersan Kenny tersandung dan terjatuh ke dalam sungai. Playboy, you have 3 hostiles heading your way. Namun setelah ia melompat ke air terjun, tiba-tiba ia pun ditangkap oleh kelompok Abu Sayyaf. Ia pun kemudian disandra dengan tangan diikat di sebuah gubuk di dalam hutan. Namun tidak lama kemudian dari luar gubuk terlihat seseorang datang untuk menyelamatkan Sersan Kenny. You injured? Ternyata guys, pria itu adalah Sersan Sugar. Di sana Sersan Kenny mengira kalau Sugar telah tewas akibat terkena ledakan RPG. Mereka pun segera mengemas barang-barang yang diperlukan untuk segera keluar dari sana. Setelah berjalan cukup jauh dan dirasa situasi sudah aman, Sersan Kenny kemudian berusaha menghubungi Kapten Reaper dengan peralatan seadanya. Sersan Kenny pun kemudian meminta izin kepada Kapten Reaper kalau ia dan Sugar akan kembali ke titik awal yaitu rumah Alexander Petrov. Namun di sana Kapten Reaper tidak mengizinkannya karena menurutnya ia sudah memiliki intel yang mengatakan kalau aset CIA sudah ditemukan. Sersan Kenny yang keras kepala tetap akan bergerak dengan meminta bantuan kepada Kapten Reaper agar ia mengirimkan pesawat saat mereka melaksanakan tugas. Reaper, this is Playboy. Box 15 mics apart starting at 1100. First 2 attacks is to hold their attention. 1, 1, 4, 8, 7. eyes on you. Setelah mereka mengirimkan titik koordinat, Kapten Reaper diminta oleh atasannya yaitu Kolonel Packard untuk segera istirahat meninggalkan ruang komunikasi yang akan digantikan oleh perwira yang piket. Kapten Reaper yang penuh dengan tanggung jawab awalnya tidak mau meninggalkan ruangan itu karena ia khawatir dengan keselamatan Sersan Kenny dan anggotanya. Namun setelah dipaksa berulang kali, mau tidak mau ia pun harus patuh terhadap atasannya. Di sisi lain, Sersan Kenny dan Sugar masih terus bergerak masuk ke rumah Petrov melalui halaman belakang. Mereka pun dengan cepat dan senyap membunuh satu persatu tentara yang berjaga. Tembakan itu membuat bahu kiri Sersan Sugar terluka, sehingga ia pun harus beralih menggunakan sebuah pistol. Dan saat Sersan Kenny hampir saja terbunuh akibat duel di dalam kolam, tiba-tiba akhirnya Sersan Kenny dan Sugar pun berhasil tertangkap dan dipenjara bersama rekan mereka yang akan diselamatkan. Di sisi lain, terlihat Kapten Anderson yang sedang menggantikan tugas Kapten Reaper melacak titik koordinat keberadaan Sersan Kenny. Sersan Kenny di sana terlihat marah ketika Sersan Sugar dikeluarkan dari penjara karena sebentar lagi ia akan dieksekusi mati. Tidak lama kemudian, Abu Sayyaf pun keluar dari ruangannya dan tiba-tiba Sersan Kenny di sana hanya bisa bersandar dengan kepala yang menghadap ke tembok karena ia telah menyaksikan eksekusi mati rekan satu timnya. Tidak lama kemudian, kini giliran Sersan Kenny yang akan dieksekusi mati. Di sana ia dipukul habis-habisan hingga tak sadarkan diri. Lalu saat ia diinterogasi dan tidak mau menjawab, kepalanya pun direndam ke dalam bak mandi. Di sisi lain, terlihat Kapten Reaper sedang berbelanja di sebuah minimarket. Di sana, ia sama sekali tidak menyadari kalau sebentar lagi titik koordinat tempat Sersan Kenny disandra akan dibombardir oleh pesawat tempur. Ternyata guys, saat Sersan Kenny kepalanya direndam ke dalam bak mandi, rudal pesawat tempur rupanya sudah ditembakkan. Dan tiba-tiba ledakan itu membuat seluruh anak buah Abu Sayyaf seketika tewas, dan beruntungnya Sersan Kenny selamat karena berendam di dalam bak mandi. Ia pun kemudian mencari lubang ventilasi udara agar ia bisa bernafas.
Setelah nafasnya lega, ia pun menyelamatkan rekannya yang terluka. Lalu saat ia melihat Abu Sayyaf yang masih hidup, ia pun langsung membunuhnya. Di sisi lain, terlihat Kapten Anderson menghubungi pilot pesawat tempur untuk memberikan serangan yang kedua. Namun, tidak lama kemudian, Sersan Kenny berusaha menghubungi Kapten Reaper menggunakan handphone milik Abu Sayyaf. Ia pun terlihat panik dan terburu-buru untuk mencari sinyal, karena sebentar lagi tempat itu akan dibombardir oleh pilot pesawat tempur Amerika. Reaper, I need Reaper. Saat ia berhasil menghubungi Kapten Reaper justru merejectnya karena ia mengira kalau telepon itu berasal dari orang yang tak dikenal. Setelah berkali-kali menghubungi Kapten Reaper namun gagal, Sersan Kenny kemudian mengirimkan pesan suara. Setelah ia tersadar kalau pesan itu berasal dari Sersan Kenny, Reaper pun kemudian berlari meninggalkan minimarket dan segera menuju ke kantor. Sesampainya di sana, ia pun segera menuju ke ruang komunikasi dan mengagalkan upaya pengeboman yang dilakukan oleh pilot pesawat tempur. Dan hingga akhirnya, Sersan Kenny dan anggotanya berhasil diselamatkan dan kembali ke Amerika menggunakan helikopter. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan, kerja keras, dan rasa tanggung jawab dari Sersan Kenny dan Kapten Reaper. Karena meskipun komandannya tak peduli dengan tugas yang dilaksanakan oleh anak buahnya, ia pun masih berjuang untuk menyelamatkan nyawa dari Sersan Kenny dan anggotanya. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!